Para saudara yang terkasih, jumpa lagi dalam Renungan Harian Percikan Hati edisi Sabtu 19 September 2020 dari Injil Lukas pasal 8 ayat 4 sampai dengan ayat 15. Sabda dari hati untuk dunia yang baru. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, hari ini Injil Lukas mengisahkan kepada kita di mana Yesus menyampaikan sebuah perumpamaan tentang seorang penabur kepada para murid. Tetapi secara tidak langsung juga Yesus menyampaikan kepada kita yang sekarang sedang membaca dan merenung tentang perumpamaan ini. Pertanyaannya adalah, pesan apa yang mau disampaikan Yesus kepada kita lewat perumpamaan ini? Ada 3 kata kunci yang menjadi perhatian kita dalam memahami perumpamaan ini. Yang pertama adalah seorang penabur, yang kedua adalah benih, dan yang ketiga adalah tanah. Seorang penabur yang dimaksudkan dalam konteks bacaan Injil Lukas ini adalah Allah sendiri, tetapi juga menggambarkan tentang diri kita masing-masing sebagai pewarta sabda Allah lewat pikiran, perkataan, dan perbuatan kita kepada orang lain. Kemudian, benih yang dimaksudkan adalah sabda Allah sendiri. Jadi yang kita taburkan dan kita wartakan pertama-tama adalah sabda Allah. Bukan pendapat pribadi saya, bukan pendapat pribadi Anda, tetapi sabda Allah. Dan yang ketiga adalah tanah. Tanah yang dimaksudkan dalam bacaan Injil ini adalah diri kita sendiri. Diri kita yang mendengar, diri kita yang menerima, dan diri kita yang membaca tentang sabda Allah. Saudara-saudariku yang terkasih, di sini menjadi jelas bahwa sebagai murid-murid Kristus kita mengemban dan menjalani 2 tanggung jawab, yakni sebagai seorang penabur benih sabda Allah, tetapi juga kita sebagai wadah atau tanah di mana sabda Allah itu bertumbuh, berakar, dan berbuah. 2 tanggung jawab ini tidak dapat dipisahkan. Dengan kata lain, kita bisa menjadi pewarta sabda Allah yang baik dan benar hanya jika diri kita sudah menjadi tanah yang baik bagi sabda Allah untuk bertumbuh, berakar, dan berbuah. Karena itu lewat perumpamaan ini Yesus menggambarkan sebuah fakta bahwa dalam hidup beriman kita, tidak semua dari kita menjadikan diri kita sebagai tanah yang baik bagi sabda Allah. Yesus membedakan 4 jenis tanah yang menggambarkan 4 tipe orang dalam menanggapi sabda Allah. Di sini saya membaginya dalam 2 golongan, yakni yang pertama adalah golongan tidak berbuah. Golongan tidak berbuah ini terdiri dari tipe tanah pinggir jalan, berbatu-batu, dan semak duri. Dan golongan yang kedua adalah golongan berbuah, yang terdiri dari tipe tanah keempat, yaitu tanah yang baik. Kesamaan dari keempat tipe tanah yang menjadi gambaran diri kita dalam menanggapi sabda Allah adalah sama-sama mendapat kesempatan untuk mendengarkan sabda Allah. Jadi kita semua punya kesempatan untuk mendengarkan sabda Allah, dan kita semua menerima itu, siapapun itu dan dimanapun dia berada. Perbedaannya adalah cara kita masing-masing dalam menanggapi dan memelihara benih sabda Allah itu untuk tetap hidup, bertumbuh, berakar, dan berbuah. Mengapa sabda Allah itu tidak berbuah dalam diri kita? Alasannya karena kita tidak peduli. Kita mendengar sabda Allah tentang kebaikan, tentang keadilan, tentang kebenaran, tetapi kita tidak peduli dengan sabda Allah itu. Karena itu kita tidak mengerti dan memahami tentang iman kita, sehingga iman kita tidak berakar. Karena iman kita tidak berakar, maka ketika masalah datang dalam hidup kita yang membuat kita takut, kita cemas, kita khawatir, atau ketika kita diperhadapkan dengan kenikmatan duniawi seperti kekuasaan, kekayaan, kehormatan, dan lain sebagainya, benteng iman kita menjadi goyah, api iman kita menjadi redup, dan bahkan kemudian menjadi mati. Itu karena iman kita tidak berakar, akibat dari ketidakpedulian kita pada sabda Allah. Lalu bagaimana agar sabda Allah itu bertumbuh, berakar, dan berbuah dalam diri kita? Tipe tanah keempat, yakni tanah yang baik, mengajarkan kepada kita bahwa supaya sabda Allah itu bertumbuh, berakar, dan berbuah dalam diri kita, maka kita bukan hanya mendengar, tetapi kita juga peduli dengan sabda Allah.
Peduli artinya kita mendengar sabda Allah, merenungkannya, dan berusaha untuk memahami dan mengerti sabda Allah dengan membaca buku, mendengar khotbah di gereja, membaca kitab suci, berbagi pengalaman dengan saudara-saudari seiman dalam keluarga, dalam kegiatan komunitas, lingkungan, wilayah rohani, dan kegiatan gerejawi secara luas. Itulah cara kita memelihara dan merawat sabda Allah agar tumbuh, berakar, dan berbuah dalam hidup kita. Dan buah dari sabda Allah yang sudah kita rawat dan kita pelihara itu akan kita bagikan kepada orang lain lewat kesaksian hidup kita dengan perkataan kita yang baik dan benar, serta perbuatan kita yang baik dan benar. Pada saat itulah kita telah menjadi penabur benih sabda Allah bagi orang lain. Para saudara dan saudariku yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, yang menentukan tanah baik atau tidak adalah berkaitan dengan langkah berikutnya setelah kita mendengar sabda Allah. Benih sabda itu mempunyai kualitas yang tidak terbantahkan. Namun jika hanya didiamkan saja, jika kita tidak pelihara, jika kita tidak merawat, semuanya akan menjadi sia-sia dan tidak punya efek yang baik dalam hidup kita. Pesan Yesus hari ini kepada kita, marilah jadikan diri kita sebagai tanah yang baik bagi benih sabda Allah agar dapat bertumbuh, berakar, dan berbuah dalam hidup kita. Mujizat terjadi karena Allah bersabda, maka yakinlah bahwa mujizat akan terjadi dalam hidup kita setiap hari karena sabda Allah yang telah kita rawat, kita pelihara sehingga bertumbuh, berakar, dan berbuah dalam diri kita. Tuhan memberkati kita sekalian.